Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Senang rasanya Karla Ratna dapat menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Dan di kesempatan kali ini Bincang Psikologi bersama psikolog kita, langsung kita sambangi ke Padepokan Patrapnya. Padepokan Patrap Surakarta. Ada Bapak Setio Purwanto, psikolog kita. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Padepokan Patrap Surakarta. Mungkin ada beberapa sahabat TV 10 yang belum tahu sebenarnya Padepokan Patrap tempat kita syuting ini tempat apa sih Pak? Padepokan Patrap. Padepokan itu kan kesannya kalau zaman dulu ya Padepokan itu tempat silat gitu. Kalau Padepokan Patrap Pak, tempat apa ini Pak? Sebenarnya Padepokan itu tuh kan kalau sekarang ya training center lah, satu tempat di mana itu orang bisa singgah, orang bisa bercerita, orang bisa sharing gitu ya. Dan yang pasti bahwa tempat ini adalah tempat untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri, Ya. relate dengan profesinya Pak Setio yang seorang psikolog ya Pak? Iya. Oh gitu, Jadi memperbaiki dirinya, memperbaiki diri patrapnya dan juga mentalnya. Oh, jadinya relate ya. Baik. Pentingnya menjaga kesehatan mental, jadi membuat Padepokan ini juga selalu ramai ya Pak ya. Ya. Karena kalau memang kesehatan mental kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga mengatasi stres, terus juga bisa memiliki pandangan diri yang lebih positif ya Pak ya terhadap diri sendiri. Dan juga harapannya kesehatan fisiknya juga jadi meningkat. Betul. Oke. Dan di kesempatan kali ini kita masih mengundang Anda sahabat TV 10 untuk curhat melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Silahkan apa yang ingin dikonsultasikan ke psikolog kita, nanti temanya akan kita bahas di episode yang akan datang. Sedangkan di kesempatan kali ini atau di episode kali ini kita akan bicara tentang perilaku toksik. Toxic, ya. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang toxic ya, relationship. Nah, ini sekarang kita lebih bicara tentang perilaku toksiknya yang bisa meracuni diri kita sendiri. Ya. Kadang kita nggak sadar Pak, perilaku toksik itu sudah membuat kita akan menzolimi diri sendiri. Kayak apa ya, kita tuh terkadang terlalu keras gitu loh pada diri kita sendiri supaya kelihatan di depan banyak orang kita itu memiliki kehidupan yang ideal. Ya. Sampai kita kayak maksain diri gitu, itu termasuk bagian dari toksik ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih toksik pada diri sendiri itu dan seperti apa gitu yang sudah termasuk toksik pada diri sendiri? Iya, jadi dikatakan toksik itu kan racun ya. Racun itu bersifat merusak. Nah, ini merusak pada diri sendiri. Jadilah perilaku, kebiasaan perilaku yang bisa merugikan diri sendiri. Pengertian seperti itu. Ya, seperti tadi memaksakan diri sendiri agar kelihatan wow, kelihatan ideal, kelihatan orang lain itu menganggap dirinya sempurna, dirinya lebih, tidak boleh ada yang mengolok-olok, tidak boleh ada yang bahasa Jawanya nyacat gitu ya. Pokoknya tidak boleh kelihatan kelemahannya. Nah, dari kelemahannya itu sebenarnya suatu prinsip yang akhirnya menimbulkan sebuah kebiasaan perilaku yang tidak sehat, ya kan? Nah, apa sih akibatnya ya? Orang akan berjuang mati-matian kan akhirnya kan over, perilakunya jadi over gitu loh. Bagaimana agar orang lain itu bisa menganggap bahwa saya ini hebat, saya ini kaya, saya ini orang yang terhormat. Nah, itu kan akhirnya perilakunya jadi over. Ya kan, seharusnya dia mampunya sih beli mobil seharga 100 juta misalnya. Tapi agar maksudnya 100 juta, bagaimana nanti pandangan orang lain? Misalnya lagi, ketika seorang itu mantu itu apa? Hajat nikah anaknya gitu ya. Menikahkan anaknya. Seharusnya kan misalnya budgetnya itu dia mampunya hanya 25-30 juta lah. Tapi nanti gimana pandangan orang zaman sekarang, akhirnya 150 juta dia keluarkan. Padahal adanya 30 juta. 30 juta. Akhirnya kan
toksik itu, merusak dirinya sendiri. Dia harus hutangnya ke, nah itu kan jadi problem lebih jauh lagi. Padahal dia sudah tahu ini akan jadi problem, tapi karena mempertahankan satu ini jadi toksik gitu. Jadi merusak, meracuni dirinya sendiri. Ini tentu tidak sehat ya, dari sisi bisa merusak secara psikis. Juga, bukannya memotivasi malah merusak ya Pak? Iya. Ya kalau hutang, namanya hutang itu kalau tadi ya bisa jadi itu memotivasi kalau orang dagang nggak hutang gimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu sudah over ya namanya jadi toksik ya. Jadi toksik sih. Karena jadi nggak tenang, jadi kepikiran terus. Betul, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah itu kan toksik itu sebenarnya. Iya. Orang kamu nggak bisa tidur kenapa? Karena punya utang banyak. Itu kan jadi toksik gitu loh. Jadi toksik itu satu kebiasaan yang kemungkinan juga tidak dia sadari itu bisa merusak dirinya sendiri. Gitu. Dan ini saya lihat di beberapa anak-anak ya, itu ada beberapa yang mungkin orang tua perlu hati-hati juga ya ketika anak itu sudah mengharuskan dirinya untuk ranking teratas di sekolahnya gitu ya. Nah dia sebenarnya sudah toksik itu. Dia sudah toksik, akhirnya dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, sehari-hariannya digunakan untuk belajar, kemudian dia cenderung stres, marah-marah. Ya kan dia tegang gitu loh, bahwa saya harus ranking 1, saya harus terbaik di kelas saya. Akhirnya kan dia overload, usahanya terlalu over, sehingga stres gitu. Nah ini orang tua harus cermat, harus bisa bagaimana mengkondisikan anak ini agar tidak terlalu mencapai target yang di luar kemampuan dirinya. Ya memang nanti akhirnya dia ranking 1, ranking 2 gitu loh. Tapi beban terlalu besar. Itu pun kalau dia ranking 1, ranking 2. Kalau enggak dia nangis. Betul. Dia stres nangis, akhirnya jadi emosionalnya tidak stabil dan seterusnya. Banyak justru anak zaman sekarang itu dapat yang A- itu merasa gagal Pak. Gagal. Harusnya mendapat A. Loh, di zaman saya dapat itu tuh sudah tinggi gitu loh, sudah pencapaian. Tapi kenapa sekarang itu justru standarnya kalau nggak A sempurna merasa malah dia masih gagal gitu ya Pak? Itu kan bikin stres sendiri. Bikin stres sendiri gitu. Di samping juga mungkin secara sosial ya, teman-temannya yang lain juga dapat A loh, kok aku dapat A-. Nah gitu kan ada. Betul. Tapi ya kalau si mahasiswa atau siswa itu bisa memahami, ya namanya belajar ya hasilnya amin ya sudah enggak apa-apa. Besok kalau ada mata kuliah lain atau pelajaran lain ya saya harus A. Gitu. Jadi dia bisa lebih fleksibel gitu ya. Kalau dia fleksibel nggak akan kena toksik gitu. Jadi anak-anak yang tipe-tipe yang fleksibel, yang punya plan A, plan B, yang dia tidak terlalu kaku dengan keadaan yang sekarang, bisa lebih menyadari, bisa lebih menerima, itu nggak akan kena toksik dengan dirinya sendiri. Jadi yang fleksibel itu yang bisa tidak mempunyai perilaku toksik pada dirinya sendiri. Iya. Karena otomatis meracuni diri sendiri kan Pak, itu efeknya kan besar ya Pak. Besar. Jangka panjang, toksik itu jangka panjang, dan memang harus digali sumber-sumbernya itu, kenapa kok bisa toksik gitu ya. Ya secara akibatnya apa kalau kamu toksik, itu mereka juga harus tahu gitu. Ya. Karena toksik ini tidak hanya berpengaruh kepada psikis loh ya, tapi pada fisik juga. Ya kan? Iya, karena diajak ngejar sampai over itu tadi. Ngejar sampai over. Ada juga yang begini, pernah mendengar tentang bulimia. Betul. Ya, bulimia. Sebuah gangguan yang bahwa dia harus body image-nya dia harus kurus, dia harus ini. Ya akhirnya apa? Akhirnya dia memposir betul tubuhnya itu. Iya. Bahkan sampai dia itu makan aja dimuntahkan.
kemudian sampai dia olahraga itu sampai hampir Ekstrim banget. ekstrim, sampai badannya pun turun drastis. Bahkan setelah turun drastis pun dia masih cemas, masih ingin turun lagi gitu. Nah, ini Takut kan naik lagi. dan takut naik lagi, itu kan membahayakan psikisnya dan juga Dan membahayakan fisiknya juga, kan gitu kan, Betul. membahayakan fisiknya. Nah, itu toksik gitu, itu termasuk toksik gitu. Nah, ini pelaku-pelaku yang seperti ini itu harus segera bisa dicegah sejak awal. Harus bisa segera dicegah sejak awal. Berarti memang harus tahu dulu ciri-cirinya seperti apa ya Pak ya. Iya. Dan bagaimana cara nanti mengatasinya. Kita akan kembali untuk Anda di Bincang Psikologi, makanya tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Masih ada saya Karla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto menemani Anda dalam program Bincang Psikologi di kesempatan kali ini. Jangan lupa sahabat TV 10, Anda bisa curhat apa sih yang sedang Anda rasakan, apa yang sedang Anda alami terkait dengan kesehatan mental Anda atau psikologis Anda. Silahkan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar. Siapa tahu nanti bisa ketemu solusinya di sini, kita obrolkan bareng-bareng dengan psikolog kita. Nah, dan siapa tahu lagi Anda yang beruntung mendapatkan voucher konsultasi psikolog gratis. Hari ini kita bicara tentang mengenal perilaku toksik yang bisa meracuni diri sendiri. Loh, perilaku kita loh bisa meracuni diri kita sendiri, baik itu secara fisik maupun psikis ya Pak. Iya. Mengganggu kesehatan fisik dan juga psikis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Setio, dari gangguan makan aja, bulimia itu ya Pak ya kan, efeknya itu aduh, karena body image kita yang pengen terlihat langsing terus, akhirnya jadi mengalami gangguan makan. Nah, berarti kita harus mengenal dulu nih Pak, apa saja sih sebenarnya ciri-cirinya kalau kita tuh sudah toksik pada diri sendiri. Padahal sebenarnya zolim ya Pak kalau toksik pada diri sendiri. Zolim sekali ya. Iya, memang kadang-kadang orang itu nggak sadar bahwa dia itu telah toksik dengan dirinya sendiri ya. Jadi perasaan dia itu dia benar gitu loh. Saya itu ini itu benar. Mungkin ketika si anak tadi dia belajar harus ranking 1 itu kayaknya itu benar gitu. Itu kan perfeksionis ya. Perfeksionis ya. Dia nggak nyadar kalau ternyata itu Bagian dari berakibat toksik. buruk ya bagi dirinya, toksik pada dirinya sendiri gitu. Ya. Dan seperti bulimia tadi, dia juga nggak sadar kalau ternyata body image yang dia idamkan itu ternyata bisa merusak psikis dan fisiknya. Nah, ya awal memang orang itu harus disadarkan bahwa itu loh, kamu tuh ngalami toksik gitu. Kalau dilanjutkan bisa bahaya. Kamu tuh meracuni dirimu sendiri. Kamu tuh meracuni dirimu sendiri gitu. Iya. Sebenarnya banyak hal ya, toksik pada diri sendiri itu kerugiannya banyak, tergantung konteksnya ya. Ada di bidang pekerjaan gitu. Di bidang pekerjaan dia bisa toksik dengan dirinya sendiri, misalnya prokrastinasi, menunda pekerjaan. Oh, itu bagian dari toksik juga ya Pak? Itu toksik juga. Dia menunda pekerjaan, akhirnya numpuk-numpuk, akhirnya bikin dia stres, akhirnya gagal. Iya sih, ujung-ujungnya gagal. Tidak gitu. deadline. Nah, ada masalah pekerjaan, ada masalah di dalam rumah tangga, dia toksik dengan dirinya sendiri yang nantinya tentu berakibat terhadap pasangannya. Ya, misalnya dia suka ketika bersama keluarga itu selalu pegang HP, itu toksik juga itu. Kalau nggak pegang HP gimana gitu, sampai berduaan dengan pasangannya masih pegang HP gitu. Itu kan toksik juga, yang akhirnya juga berdampak pada pasangannya. Nah, itu kalau di dalam keluarga sebenarnya banyak sekali. Termasuk people pleasing ya Pak?
people pleasing yang sungkanan gitu sama orang itu loh, yang dulu kita pernah bahas itu juga. Oh iya. Itu toksik pada diri sendiri ya, Pak? Toksik pada diri sendiri juga gitu kan. Soalnya nggak enakan sampai kita mengorbankan kenyamanan kita sendiri untuk orang lain. Ya, itu juga bisa membuat kerugian pada dirinya sendiri gitu loh. Coba kalau saya nggak sungkan ya, misalnya dia makan di sebuah restoran, di tempat makan gitu kan. Tempat makannya sih nggak begitu mewah banget lah, sederhana gitu loh. Tiba-tiba ketika tagihan habisnya 300.000. Ini makan apa? Tapi aku sungkan ditanya. Ya akhirnya ya toksik kan, dia gelonya itu nggak habis-habis. Betul. Nah, coba kalau ditanyakan, dia nggak sungkan, ini tadi makan apa? Oh ya maaf, ternyata ini cuma habisnya 150 atau 100.000. Oh ya. Itu kan jika dia tidak sungkan, akhirnya maknanya bahwa dia tidak toksik dengan dirinya sendiri gitu. Maka sungkan itu ya empan papan ya. Kalau memang itu dia sungkan ya, misalnya sudah makan tanduk itu sungkan juga ya. Ya itu. Lah masih lapar apa? Sebenarnya kalau disuruh tambah lagi ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau memang di tempat perjamuan kemudian sudah ada jatahnya masing-masing, ini sopnya ambil pokoknya dua. Sesuai adab dan etika lah ya. Gitu. Oke. Terlalu nggak sungkan juga toksik juga. Toksik juga, terlalu nggak sungkan ya, malu-maluin kalau itu. Terus bagaimana Pak mengatasinya supaya kita tidak terus-terusan meracuni diri kita sendiri gitu loh? Kan nggak, ya itu tadi disampaikan kan nggak sadar gitu kalau kita ternyata sudah meracuni diri kita. Maka yang pertama adalah harus sadar ya, karena nggak sadar ya. Tetap kuncinya harus sadar dulu. Harus sadar dulu. Bahwa saya ini, kenapa kok saya sungkan ini? Ini kenapa kok saya harus menurunkan badan sampai sekian kilo? Kenapa saya harus mencapai nilai A? Kalau perlu A+ harus saya raih gitu. Apes nanti adanya. A+ jadi apes ya. Kenapa gitu? Ya harus sadar gitu. Apa iya kemampuan saya sampai segitu? Apa iya saya tidak merugikan kehidupan saya yang lain? Oke, saya bekerja, kalau saya workaholic misalnya, saya harus bekerja sampai larut malam. Apa saya nggak toksik dengan diri saya sendiri, kesehatan saya, kemudian juga waktu untuk keluarga? Apa mereka tidak merasa kehilangan saya kalau saya kerja harus larut malam, berangkat pagi setiap hari begitu? Apakah saya nggak kehilangan waktu bersama mereka? Nah itu harus disadari gitu. Oh iya ya. Nah setelah itu pasti nanti ada insight. Insight itu ada satu pencerahan. Ketika orang sadar itu pasti setelah itu ada insight. Oh iya kalau gitu saya harus bla 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 bla. Oh, setelah sadar ada insight seperti itu. Nah ada insight sehingga akar penyebab itu bisa ketemu juga gitu loh. Oh ternyata saya itu nggak mau direndahkan orang lain. Oh ternyata masa lalu saya selalu dibully, sehingga sekarang ini saya harus menunjukkan bahwa saya itu hebat. Oh ternyata saya terlalu banyak nonton YouTube tentang tubuh yang ideal. Ya, sehingga saya mengidentikan diri saya harus seperti mereka. Sehingga muncullah kecemasan, muncullah ketakutan kalau berat badan saya tambah. Sampai tiap sehari itu 3 kali nimbang ya? 3 kali nimbang. Turunnya berapa? Sepersekian on. Padahal timbangannya salah. Naik turun nggak jelas. Nah, ini harus dicari akar penyebabnya. Ya. Oh ternyata ini. Setelah itu lebih sadar lagi dia. Akan lebih sadar lagi sehingga iya ya ngapain ya, manusia kan diciptakan Allah itu punya kelebihan kekurangan ya. Oh iya, jadi kalau saya kekurangannya ini ya wajar lah. Kalau memang kelebihan saya ini, oh ya wajar lah. Sehingga dia lebih bisa menerima dirinya gitu ya? Sendiri gitu kan. Nah kemudian juga biar dia tidak toksik itu perlu adanya peningkatan sebuah self esteem. Ya self esteem itu sebuah harga diri. Dia harus punya satu keterampilan, dia harus punya satu kemampuan gitu, sehingga bisa menjadi suplemen atau menjadi sublimasi atau penukaran lah, gantinya gitu loh. Jadi dia tetap eksis gitu.
tetap eksis, punya satu bakat yang bisa dia Tetap ada poin plus lah ya. menambah poin plusnya itu. Oh, gitu. Nah, menambah poin plus sehingga dia tidak harus fokus di satu hal ini. Tidak fokus dengan kekurangannya Nah, saja. tidak fokus dengan kekurangannya saja. Saya punya kelebihan yang lain gitu. Kalaupun orang tidak menghargai, tidak apa-apa. Ini kelebihan saya. Oh iya. Nah, yang penting orang bisa mengambil manfaat, itu pun saya sudah seneng. Nah, itu akan membuat dia lebih sehat hidupnya, itu tidak toksik lagi. Ya, kebiasaan-kebiasaannya akan berubah dengan sendirinya nantinya. Ya, yang dia harus mengejar ini harus tegang. Itu kasihan kalau memang orang itu toksik itu dia bisa marah-marah, bisa ini, bisa ini. Efeknya ya Pak ya? Efeknya ya tetap gitu. kayak orang yang stres itu Nah, lah ya? stres betul. Orang toksik itu akibat toksik itu ya stres itu sebenarnya paling utama itu. Paling utama. Iya, stres. Stres itu menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif. Iya. Marah-marah, prokrastinasi, malas, dan lain-lain. Nah, itu mengganggu dirinya sendiri. Kemudian juga yang agar lebih sadar dengan toksiknya, dia harus punya satu rencana ke depan. Ya, rencana ke depan. Jadi dia itu punya satu tujuan gitu. Kalau nggak punya tujuan, itu nanti ya dia akan toksik dengan dirinya sendiri. Karena apa? Nggak ada tujuan untuk apa? Misalnya dia merusak fisiknya, misalnya makan makanan yang tidak terkontrol, ini hingga berat badan yang naik, kolesterol naik. Karena apa? Ngapain? Nggak ada. Tapi kalau ada saya nanti umur sekian harus begini, umur sekian harus begini, dia akan betul-betul menjaga kesehatannya. Betul. Nah, sehingga dia tidak toksik. Saya punya cita-cita anak saya nanti itu ke depannya itu dia bisa lebih sehat, lebih bahagia. Nah, maka dia bisa mengurangi harapan yang terlalu kepada anaknya. Anak saya harus ranking 1. Jadi mengurangi meletakkan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak gitu ya. Terlalu tinggi Itu kepada juga anak. bisa mengurangi stresnya. Stresnya dia sendiri juga stres anak juga. Gitu. Betul. Efeknya tuh separah itu ya kalau meracuni diri sendiri, baik ke fisik ataupun ke psikis. Baik, Pak Setio, sebelum kita akhiri program kita di episode kali ini, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10? Ya, sahabat TV 10 sebenarnya kita itu dalam hidup itu pasti ada sisi-sisi yang negatif ya. Dan itu kalau tidak kita perbaiki akan meracuni kita. Dan kalau sudah keracuni itu nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Jadi kacau semua gitu. Maka segera kenali toksiknya kita letak di mana, sadari, kemudian perbaiki sehingga nanti semuanya akan menjadi lebih mudah dan hidup kita tentunya akan lebih baik. Lebih baik, lebih berkualitas ya. Betul. Pak ya, sehat mental dan juga fisiknya. Jadi pertama kenali dulu, sadari, kemudian terima yang jelas, dan dengan diterima begitu kan kita lebih enak ya Pak ya. Iya. Yang jelas mengatasi perilaku toksik itu membutuhkan waktu dan komitmen untuk berubah. Ya. Penting untuk menghormati diri sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Setio, penerimaan diri itu yang paling penting. Ya. Karena memperlakukan diri dengan penuh kasih sayang dan membangun kepercayaan diri yang kuat, dengan kesadaran dan usaha yang sungguh-sungguh kita bisa membersihkan toksik yang meracuni diri kita sendiri dan menuju kehidupan yang lebih sehat dan positif. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Terima kasih sahabat TV 10 sudah menyimak program ini. Saatnya saya Carla Ratna dan Bapak Setio Purwanto untuk undur diri dan menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.